Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina Muhammadin wa huwa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pertama-tama saya mengajak kita semua bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia. Dan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua saat ini adalah Allah izinkan kita untuk bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana hari ini adalah hari pertama kita menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, keberkahan, serta diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, salawat dan salam mari kita sampaikan pula kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai kita, Nabi yang sunnah-sunnahnya merupakan salah satu kunci kebahagiaan kita di dunia maupun akhirat, Nabi yang akhlaknya harus kita jadikan contoh dan panutan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan beliaulah orang yang kita dambakan syafaatnya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kali ini seperti yang kita ketahui adalah Ramadan yang berbeda dengan biasanya. Mengapa menjadi Ramadan yang berbeda? Karena saat ini kita melaksanakan ibadah Ramadan di tengah kondisi virus corona. Sehingga virus corona ini menyebabkan kita melakukan ibadah puasa, ibadah Ramadan dan amalia-amalia Ramadan yang lainnya tidak seperti kondisi normal, ya. Sehingga karena kondisi seperti inilah, Bapak Menteri kita, Menteri Agama, Bapak Fahrul Razi, mengeluarkan surat edaran keputusan Menteri nomor 6 tahun 2020 terkait dengan petunjuk ibadah Ramadan selama kondisi pandemi corona ini. Ada 16 petunjuk yang beliau turunkan kepada kita semua, yang itu semua pada hakikatnya untuk membuat kita melakukan ibadah Ramadan secara maksimal tanpa mengalami kondisi yang bisa membahayakan kita, yaitu dari virus corona ini. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ada satu kaidah fikih yang kaidah ini merupakan kaidah yang sering dibahas oleh para ulama. Kaidah ini berbunyi ad-darurah tubihul mahdzurah. Kondisi-kondisi darurat, kata para ulama, itu membolehkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang mahdzurat. Mahdzurat ini artinya perkara-perkara yang tidak dalam kondisi normal. Artinya kondisi darurat membuat kita dibolehkan oleh syariat Islam untuk melakukan perkara-perkara yang tidak normal. Contoh misalkan, ada perkara yang haram karena kondisi darurat, maka dia bisa berubah hukumnya menjadi wajib. Sebagai contoh, ketika misalkan tidak ada lagi makanan kecuali makanan bangkai, maka dalam kondisi seperti itu, kalau kita tidak makan bangkai kita akan meninggal. Makan bangkai pada saat itu yang hukum asalnya adalah haram menjadi wajib. Itulah salah satu contoh dari ad-darurah tubihul mahdzurah. Lalu bagaimana kalau kita kaitkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan kondisi pandemi corona ini? Kaidah ini bisa kita pakai. Kita tahu kondisi sekarang menyebabkan kita tidak bisa beribadah secara normal. Salat berjamaah bagi kita orang laki-laki, ya, bagi kita kaum laki-laki itu hukumnya wajib, ya. Tapi karena kondisinya abnormal, kondisinya kondisi darurat yang menyebabkan kita mau tidak bisa pergi ke masjid. Sehingga salah satu dari anjuran dari pemerintah tadi, dari Bapak Menteri itu, kita melaksanakan ibadah di dalam rumah kita. Karena mengapa? Kalau seandainya kita pergi ke masjid, lalu berkumpul orang banyak, yang mana kita tidak tahu mana mereka yang bisa jadi tertular dan sebagainya, sehingga mau tidak mau ibadah kita harus di rumah. Oleh karena itu, kaidah ad-darurah tubihul mahdzurah tadi bisa menjadi salah satu pegangan kita dalam kondisi virus corona ini untuk tidak melaksanakan ibadah ke masjid, baik itu salat tarawih
baik itu salat berjamaah, baik itu salat Jumat maupun ibadah-ibadah yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi virus corona seperti ini sehingga ibadah Ramadan kita tidak berkurang nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita semua tahu betapa besarnya ibadah pada bulan Ramadan. Lalu dengan kondisi abnormal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah mau tidak mau, setiap kita, setiap keluarga muslim, setiap individu muslim harus memfungsikan rumahnya seperti fungsi masjid. Karena kita tidak bisa pergi ke masjid, ya. Karena ada satu kaidah lagi yang harus saya bacakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kaidah itu adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari suatu yang bisa membahayakan kita, menghindari suatu darurah atau keadaan-keadaan yang berbahaya itu lebih utama dibandingkan kita jalbil masalih, ya, mengambil manfaat atau mengerjakan manfaat. Salat berjamaah, tarawih berjamaah, kajian ke masjid berjamaah dan sebagainya, atau acara-acara di tempat keramaian yang di situ ada kajian, ceramah dan sebagainya, itu bisa memberikan kita manfaat yang begitu besar. Tapi darul mafasid, ada satu kaidah tadi yang mengatakan menghindari bahaya yang lebih besar daripada manfaat itu muqaddam ala jalbil masalih. Harus kita utamakan daripada kita mengambil manfaat yang besar tadi. Virus corona itu bahayanya sangat besar. Satu tertular semuanya bakal kena. Dan proses penularannya begitu dahsyat, begitu cepat. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau kita memahami kaidah fikih dan usul fikih ini, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih tadi, mau tidak mau sepertinya kita harus menahan diri kita untuk pergi ke tempat-tempat keramaian, untuk pergi ke masjid, untuk beribadah dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu nanti kita akan membahas apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memfungsikan rumah kita menjadi seperti fungsi masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.